Hai semua, aku Dia Faris Kawalantanki dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini aku mau menyinggung sedikit tentang pengantar filsafat. Saat pertama kali kita akan belajar filsafat, pasti akan muncul sebuah pertanyaan, yaitu apakah filsafat itu? Nah, pertanyaan ini sangatlah sederhana kawan, tapi untuk menjawabnya bukanlah hal yang mudah. Bahkan ada yang beranggapan bahwa filsafat merupakan sesuatu yang kabur, penuh rahasia, mistis, aneh, tak bermetode, atau lelucon yang tak bermakna atau omong kosong. Bahkan ada pula yang beranggapan bahwa filsafat merupakan kombinasi dari astrologi, psikologi, dan teologi. Padahal filsafat bukanlah semua itu. Nah, kalian juga pasti berpikir tentang apa sih arti dari filsafat itu? Oxford Pocket Dictionary mengartikan filsafat sebagai use of reason and argument in seeking truth and knowledge of reality. Sementara di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, filsafat diartikan sebagai pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai suatu hakikat segala yang ada, sebab dan hukumnya. Selanjutnya ialah teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Yang ketiga ialah ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Dan yang terakhir ialah falsafah. Nah, dari sini udah pada paham belum? Oke, kita lanjutin ke pembahasan secara etimolognya ya. Secara etimolog atau asal kata, filsafat berasal dari kata bahasa Yunani yang berbunyi filosofia. Filosofia sendiri merupakan kata majemuk yang berasal dari dua kata, yaitu philos dan sophia. Philos sendiri memiliki arti kekasih atau sahabat. Sedangkan kata Sophia memiliki arti kearifan atau kebijaksanaan, tetapi juga dapat diartikan sebagai pengetahuan. Jadi, secara etimolog, filosofia bisa diartikan sebagai kekasih, sahabat kebijaksanaan, kearifan atau kekasih, atau bahkan sahabat pengetahuan. Jadi, agar bisa menjadi kekasih atau sahabat, seseorang itu haruslah mengenal lebih dekat dan akrab dengan seseorang atau suatu hal yang ingin dijadikan sebagai kekasih atau sahabat tersebut. Dan hal ini hanya bisa dilakukan apabila seseorang itu melakukannya dengan konsisten, yaitu seseorang tersebut senantiasa terus-menerus berupaya untuk mengenalnya secara lebih dalam dan menyeluruh, dengan harapan bahwa upaya yang terus-menerus itu dapat membawanya kepada seseorang atau suatu hal itu pada kedekatan yang akrab, sehingga dapat mengasihaninya. Berpikir filsafat juga harus memiliki sifat rasional, metodis, sistematis, dan juga runtut. Seseorang yang melakukan aktivitas tersebut dinamakan filsuf. Filsuf ialah seseorang yang mendalami filsafat dan berusaha memahami dan menyelidikinya secara konsisten dan mendalam. Dalam artian bahwa seseorang tersebut terus-menerus menggeluti filsafat dan benar-benar berusaha mempelajari, memahami, menyelidiki, dan meneliti filsafat. Banyak yang beranggapan bahwa orang yang belajar filsafat pasti akan menjadi seorang yang ateis.
Tapi kenyataannya bukanlah seperti itu. Orang yang belajar filsafat, dia akan menjadi orang yang berpikirnya lebih kritis terhadap sesuatu, dan dia akan lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Nah, dari semua yang udah aku paparin tadi, pasti kalian udah ada sedikit gambaran dong apa itu filsafat. Dan sekian dari aku, kurang lebihnya aku mohon maaf. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.